Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Maulidah Khairani di acara Talkshow Antropologi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mengupas tuntas mengenai usaha milik Pak Setiawan, yakni usaha kain flanel. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita nih yang keren. Ada Kak Nanda dan Kak Bagas. Boleh perkenalan dulu Kak Nanda dan Kak Bagas? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Bagas, ini ada rekan saya. Halo semuanya, aku Nanda. Oke, jadi kita berdua ini salah dua dari tim Mas Tiawan untuk menjelaskan usaha kain flanel milik Mas Tiawan sendiri. Oke, sebelum lanjut ke ngobrol-ngobrol kita yang lebih dalam, bagaimana nih kabar kalian berdua, Kak Bagas dan Kak Nanda? Alhamdulillah baik ya Kak Nanda. Ya. Alhamdulillah baik. Kabar Kak Maulida sendiri gimana nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih dulu buat Kak Maulida karena udah mengundang kita berdua ya untuk sharing-sharing sama teman-teman nih gimana usaha kain flanel itu. Saya juga berterima kasih kepada kalian berdua karena sudah meluangkan waktunya untuk datang di talk show antropologi pada kali ini. Nah, langsung saja nih ke pembahasan yang pertama. Apa sih motivasi dan alasan dari Pak Setiawan memilih berusaha kemeja kain flanel? Oke, mau dijawab siapa dulu nih? Mungkin aku dulu ya. Ya udah boleh. Kata Mas Lawannya sendiri itu, kenapa kok memilih usaha ini? Karena yang pertama itu barangnya itu nggak pernah basi. Kalau misalkan kita usaha makanan kan nggak bisa bertahan lama, iya ada expirednya. Kalau kemeja ini kan nggak. Jadi selain nggak basi juga ini kan kemeja flanel gitu kan fashion ya, itu kan nggak ada nggak ada masa redupnya gitu kan, jadi terus hype gitu. Dan juga kalau fashion cowok itu lebih ke modelnya tuh kayak nggak neko-neko gitu. Misal kalau cewek kan iya betul, kalau cewek kan ada satu produk pun modelnya kan macam-macam ya. Beda-beda. Ya ada yang lengannya digedein lah, bahannya pun iya benar gitu kan, sedetail bahannya, kancingnya pun beda-beda kan. Iya, kan? betul. Tapi kalau kemeja flanel ini cenderung modelnya tuh nggak neko-neko gitu, cuman pattern kayak gitu, mungkin cuman motifnya aja yang beda-beda gitu. Terus juga kemeja ini kan bisa buat cewek cowok ya kan? Iya, unisex gitu, Unisex, jadi ya. cowok cewek bisa pakai gitu. Oh, jadi alasan yang pertama itu Pak Wawan memilih berusaha kain flanel karena satu bahannya itu nggak basi, Iya. nggak ada expirednya, jadi bisa dipakai jarak panjang. Iya, jangka panjang iya, gitu. jangka panjang. Terus yang kedua itu ya simple, Iya, simple, terus masuk ke semua Cowok cewek, iya. gender. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih proses produksi dari usaha kain flanel itu sendiri? Oke, kalau produksi itu tuh di Mas Tiawan itu menerapkan dua cara ya. Cara yang pertama itu kita beli dulu kain, bener-bener kain, lembaran gitu, gulungan ke supplier kain gitu sekitar Pemalang. Itu kan berarti usahanya kan ada di Pemalang ya. Jadi kita mencari supplier yang sekiranya cocok sama kami, lalu kami ajak kerjasama untuk menjadi penyedia kain. Lalu kalau harganya udah deal, kainnya itu kita bawa ke penjahit itu juga diproses dari awal pemolaan, pemotongan sampai jahit benar-benar jadi baju gitu kan. Nah setelah jadi baju kita lempar lagi ke yang bagian masang kancing gitu kan, itu ada sendiri, itu nggak include sama tukang jahitnya berarti. Jadi ada sendiri buat masangin kancing-kancingnya itu. Terus habis itu udah jadi, lalu lempar lagi ke orang yang bagian finishing, itu kayak mungkin ada benang-benangnya yang belum rapi gitu, dirapi-rapiin, terus dicek dulu ukurannya tuh dapat apa belum, sesuai kriterianya atau belum gitu. Karena kalau udah oke semua baru kita pasarkan gitu. Oke. Nah untuk yang kedua itu Mas Awan juga, ini kan yang pertama kan prosesnya panjang banget ya. Iya.
betul. Kalau mau lebih simpel juga itu Mas Wawan ambil barang jadi barang mereknya tuh dari orang lain. Jadi udah jadi kemeja, udah siap untuk dipasarkan, Mas Wawan ambil, beli, kemudian dijual lagi. Berulang. Iya. Oh. Terus juga untuk harga jual per piecesnya itu mulai dari 50.000. Kalau untuk konveksinya itu Mas Wawan punya sendiri apa ikut konveksi di perusahaan lain atau gimana, sama memasang kancingnya juga? Kalau konveksi kayak gitu, dulu pernah nyoba sendiri, dihandle sendiri sama Mas Wawannya, tapi cuman itu kurang efisien menurut Mas Wawan. Jadi udah dilepas semua konveksi penjahit itu dari orang lain gitu, udah kerjasama kayak gitu. Dan untuk gitu juga di yang masang-masang kancing juga kayak itu, jadi dari luar. Jadi Mas Wawan cuman Bayar jasanya. iya, bayar jasanya. Tuh. Berarti setelah menjahit di tempat orang lain dan memasang kancing, baru produk itu bisa dipasarkan. Iya. Oh, berarti nggak ada konveksinya Iya. sendiri Iya, ya? iya, Berarti nggak Mas dijahit Wawan itu sendiri. cuma usaha kayak udah ada hasil gitu, maksudnya udah terima jadi dari kemeja gitu. Iya, Udah iya. jadi bersih gitu lah. Nah, setelah kita berbincang-bincang cukup lama nih, saking asyiknya sampai kita lupa bahwa kita butuh minum. Dan aku juga tidak menawarkan ya dari tadi, ya, maaf ya. Moga bisa diminum dulu. Iya, Kak makasih Nanda ya. Bekas. Terima kasih. Maaf ya. Para Gak apa, santai aja. Nih kan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, yang terakhir nih, insya Allah yang terakhir. Kan kalau ada, maksudnya kalau kita berusaha kan dalam berproses itu kan pasti banyak lika-likunya, banyak kendalanya. Kalau di perusahaannya Mas Wawan itu sendiri, kendalanya itu apa saja ya? Oke. Aku jelasin ya, kalau di usaha Mas Wawan itu ada beberapa kendala. Yang pertama tuh kalau motif yang bestseller itu habis, maka itu juga bisa mempengaruhi ke motif-motif yang lain juga ikut nggak laku. Jadi misal kalau ada motif A ya, motif A kotak-kotak, Motif yang laku. ya itu bestseller kotak-kotak merah ya, itu bestseller dan itu habis. Stoknya di semua toko yang kami punya tuh habis, terus habis itu juga mempengaruhi ke motif-motif yang lain. Jadinya motif-motif yang lain tuh nggak Nggak laku. iya, ikut nggak laku. Kalau motif yang bestseller itu habis, motif yang lain entah itu motif yang kotak-kotak warna abu-abu atau apa itu Betul. tetap nggak laku. Iya, Iya. nggak laku. Jadi itu juga berpengaruh gitu. Karena selain itu juga motif itu kan beberapa itu ada hak ciptanya. Jadi misal dari supplier A itu ngeluarin motif baru yang bener-bener baru, belum ada di pasaran. Misal kotak-kotak warna hijau gitu kan. Nah itu tuh mereka bisa ngeklaim kalau ini tuh motif punya, ya hanya milik saya gitu kan. Kalau mau beli ya sekalian beli hak ciptanya gitu kan. Jadi itu nggak secara merta-merta diperjualbelikan gitu. Juga beberapa motif tuh ada yang memiliki hak cipta sendiri gitu. Berarti dalam jual online pun ada kayak hak cipta. Iya. Emang lumayan ribet tuh yang hak cipta itu. Terus juga yang terakhir, kadang tuh kita juga terkendala kita rebutan tukang jahit gitu kan, di momen-momen tertentu kayak lebaran gitu kan. Kalau pada saat toko lagi rame-rame. Iya, betul kan. Apalagi ada momen itu sih tanggal kembar itu. Aduh. Iya, itu flash sale gitu-gitu kan. Nah itu tuh kadang tuh permintaan kan naik ya, permintaan kemeja naik, dan kita tuh juga ya cepet-cepetan buat dapetin tukang-tukang jahit gitu. Terkadang juga udah di booking sama pengusaha yang lain gitu, jadi kita nggak kebagian tukang jahit gitu. Berarti berhubung Mas Wawan nggak punya konveksi sendiri, berarti harus gercep banget Iya, ya. betul. Kalau sebulan sebelum tanggal Event kembar, gitu. sebulan sebelum event, berarti Mas Wawan harus udah Harus, konfirmasi sama Iya. konveksi. Harus apa namanya, cari-cari stok-stoknya gitu biar nggak kehabisan di toko-tokonya gitu. Biar tetap jualannya itu tetap Iya, lancar. betul. Iya, iya. Oke.
Oke. Dan nggak ada hambatannya. Gitu. Ya cuma itu kendalanya, apa ada lagi barangkali? Kalau kendala sih cuman itu ya mungkin Yang sering terjadi gitu iya, ya? yang sering terjadi itu 3 itu tadi. Terus untuk solusi ya dari Mas Wawan sendiri, yang apalagi yang pertama yang motifnya Yang habis itu. yang motif bestseller habis itu, kalau misalnya ikut yang proses pertama tadi yang bikin sendiri, Iya. nah itu kan nggak mungkin ya. Jadi Mas Wawan itu ambil dari merek Brand lain, yang lain. dari toko lain. Jadi udah jadi kemeja. Oh, yang sebelumnya pernah dibahas Iya, itu? yang tadi. Yang awal tadi. Jadi terkadang tuh satu motif tapi beda-beda merek gitu di toko kami. Jadi nggak satu merek, satu motif tuh enggak, tapi satu motif tapi beberapa merek gitu. Berarti kayak satu motif tapi brandnya itu beda-beda. Iya, Cuma betul. brand punya Mas Wawan. Iya, karena konsumen itu ngincernya tuh motifnya, bukan bukan mereknya brand. ataupun brandnya sendiri kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang brand nih, kira-kira Mas Wawan itu punya brand sendiri nggak? Maksudnya kan tentunya emang punya ya, apalagi tokonya itu Iya. lebih dari 10 gitu. Pastinya kan brandnya juga banyak ya. Itu kalau disebar di Shopee, Tokopedia, Lazada, itu masing-masing brandnya itu ada berapa gitu? Kira-kira? Yang paling besar itu merek Size Glory. Itu Iya. brand punya Mas Mas Wawan, Wawan Iya, sendiri. pribadi. Oh. Dan itu paling best seller dan paling diminati. Iya. betul. Banyak diminati gitu. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan kita pada acara talk show antropologi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, yakni Kak Nanda dan Kak Bagas, karena beliau sudah meluangkan waktunya untuk datang pada talk show kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Maulidah Khairani, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.